Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas untuk soal latihan kita. Ada dua soal terkait perhitungan PPh badan. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada PT ABCDE dan disajikan laporan laba rugi tahun 2021. Oke, di sini terdapat informasi untuk laporan laba ruginya. Pertama ada penjualan atau sales atau dalam pajak nanti akan kalau ada bahasa peredaran bruto berarti itu penjualan bruto. Oke, kemudian HPP dihasilkan laba kotor. Untuk laporan laba rugi sih saya rasa kalian semua sudah paham cara penyusunan, cara pembacaan ya. Jadi harusnya tidak ada yang asing lagi terkait laporan laba rugi. Nah, untuk penjualan normal itu tidak ada masalah, HPP juga. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya. Setelah laba kotor berarti ada beban-beban beban operasional. Misalnya kayak pemasaran ataupun administrasi dan umum. Oke, di sini ada pertama saya bahas per komponen. Ada komponen beban gaji. Nah, di sini sebenarnya tidak ada masalah sih. Jadi kalau ada beban gaji itu seluruhnya boleh dijadikan sebagai biaya. Tapi sedikit info untuk sedikit wawasan lah biar kalian tahu di luar sana seperti apa. Nah, kalau di praktek kerja, jadi sekali lagi normalnya beban gaji itu seluruhnya boleh dimasukin sebagai biaya dalam perhitungan pajak. Ya, jadi itu bisa dimasukin sebagai pengurang di laporan pajak. Nah, tapi pada praktek kerjanya bisa aja ada beban gaji yang ada sebagian beban gaji yang tidak boleh dimasukin atau ada sebagian beban gaji yang berbeda dari yang dilaporkan. Mengapa? Jadi ini kan perhitungan PPh badan nih. Kita mengakui beban gaji 12 juta. Nah, beban gaji ini itu ngeling. Itu dia nyambung ke perhitungan PPh 21 yang sebelumnya sudah kita potong dan kita laporkan. Logikanya, kamu punya karyawan berapa, kamu punya beban gaji berapa, itu semuanya harus kamu laporkan di PPh 21 saat kamu potong gaji si karyawan. Nah, dalam prakteknya bisa aja berbeda. Kenapa? Alasan paling umum adalah mungkin aja gaji yang dilaporkan itu mungkin antara realita sama perhitungan pajak itu ada yang berbeda. Ada yang tidak dilaporkan. Ya, misalnya gajinya 6 juta, dia cuma lapor 4 juta. Otomatis karena lapor 4 juta, secara PPh 21 kan si karyawan ini tidak dipotong oleh pajak. Jadi tidak perlu dipotong PPh 21. Oke, normal kasarnya seperti itulah. Kalau 6 juta kemungkinan besar ya pasti kena potong PPh 21. Ya. Jadi mungkin ada perbedaan nominal yang diakui ataupun karyawan ini ada yang tidak dipotong PPh 21. Bukan tidak dipotong, tapi tidak dilaporkan secara perhitungan PPh 21. Ya. Jadi just info untuk dari sisi perusahaan mau kamu gajinya 2 juta, 3 juta, 4 juta, kamu kan nggak dipotong pajak nih, otomatis nih, karena gajimu di bawah PTKP. Jadi tidak perlu dipotong PPh 21. Nah, tidak dipotong bukan berarti tidak perlu dilaporkan. Oke? Jadi semua karyawan ini perlu dilaporkan. Ya, untuk si pelaporan PPh 21. Walaupun ya nihil, tidak ada pemotongan. Untuk apa? Biar nanti bisa ngeling ke PPh badan. Jadi, di perhitungan beban gaji ini, seluruh nominal 12 juta ini harus sudah dilaporkan dalam perhitungan PPh 21. Kalau belum dilaporkan, nah itu yang menjadi tanda tanya. Ya, jadi kamu punya beban gaji, tapi kok nggak dihitung PPh 21-nya? Itu akan menjadi satu tanda tanya. Tapi overall untuk perkuliahan kita asumsinya itu normal deh. Jadi beban gaji itu normal. Beban perlengkapan juga normal, tidak ada yang aneh. Kecuali dikatakan untuk beli perlengkapan untuk keperluan pribadi, mau karyawan, mau itu direktur, maka tidak boleh dimasukin sebagai biaya dalam laporan pajak. Harus dikoreksi. Lanjut, beban listrik, air, dan telepon juga normal. Nah, beban sumbangan. Lihat kembali di materi, beban sumbangan yang paling gampang kita ingat lah, yang boleh menjadi pengurang, adalah beban sumbangan untuk bencana nasional. Kalau untuk keperluan pribadi, itu tidak boleh. Ataupun untuk yang kurang jelas, teman si direktur meninggal namanya si A, si B.
itu juga tidak jelas, maka tidak boleh dimasukin sebagai pengurang. Lanjut, beban parkir itu boleh, beban reparasi kendaraan kantor, selama untuk kantor boleh. Kalau untuk direktur pribadi ya nggak boleh. Lanjut, beban piutang tidak tertagih. Nah, kalau tidak dijelaskan apapun, maka untuk si piutang tidak tertagih tidak boleh dijadikan biaya. Kecuali ya kayak di materi dikatakan sudah dilaporkan ke pengadilan ini dan itu, persyaratannya lengkap, maka boleh menjadi biaya. Namun jika tidak, ya berarti harus dikoreksi. Jadi kalau misalnya nggak ada keterangan apapun, tidak ada keterangan apapun, tidak ada tambahan info, berarti harus dikoreksi. Ini beban sumbangan orang meninggal juga harus dikoreksi. Beban sanksi pajak, pokoknya denda apapun itu terkait pajak, sanksi pajak, itu tidak boleh dimasukkan. Oke, dapatlah total beban. Nah, kemudian diperolehlah laba bersih sebelum pajak. Kita diminta menghitung berapa sih pajak yang perlu kita bayarkan. Untuk A pakai tarif final 0,5%, kalau B pakai tarif umum. Nah, pertama kalian harus lihat, ini omsetnya atau peredaran bruto ada di bawah 4,8 miliar rupiah. Berarti pakai tarif mana? Kita lihat di materi yang kemarin, di handout saya, itu sudah ada tabel untuk tarifnya. Yang pertama, tarif final 0,5%. Berarti kalau tarif final 0,5%, itu kita ambil dari mana? Kita bukan mengacu ke laba bersih sebelum pajak, tapi mengacunya ke peredaran bruto atau si penjualan. Ya, kalau 0,5% tarif final itu masuk ke, bukan masuk, tapi dikalikan dengan peredaran bruto atau si penjualan. Berarti PPh badan sama dengan peredaran brutonya 2,65 M dikalikan 0,5%, hasilnya adalah 13.250.000 rupiah. Itu beban pajaknya. Nah, kalau yang normal gimana? Kalau normal berarti dia karena di bawah 4,8 M, berarti dia dapat fasilitas 50%. Oke, laba bersih sebelum pajaknya 1 M lebih. Koreksi fiskal. Apa yang dikoreksi? Yaitu tadi beban sumbangan, piutang tidak tertagih, dan sanksi pajak. Itu harus dikoreksi. Nah, karena ini menambah laba, maka dinamakan koreksi fiskal positif. Maka PKP-nya itu 1,18 M-an. PPh badan sama dengan 1,18 M-an atau si PKP. Dikalikan dengan tarif pajaknya itu 22%, dikalikan dengan fasilitasnya 50%. Diskon separuh. Dapatlah 130 jutaan. Oke, jadi begitu untuk si soal pertama. Lanjut untuk soal yang kedua. Oke, berikutnya untuk soal yang kedua. Di sini ada PT ABCDE juga tahun 2021. Oke, di sini ada data peredaran brutonya atau penjualannya. Nah, di sini di atas 4,8 M. Berarti pakai tarif mana? Yaitu tarif yang umum 22%. Tapi sebagiannya itu kena fasilitas atau kena diskon 50%, sebagiannya lagi itu non-fasilitas. Nanti akan kita hitung. Oke, ini kurang lebih sama kayak di atas komponennya. Penjualan HPP laba kotor, kemudian ada gaji, perlengkapan, listrik, air, sumbangan orang meninggal, ini yang harus dikoreksi. Parkir, reparasi kendaraan kantor, piutang tidak tertagih harus dikoreksi, dan sanksi pajak harus dikoreksi juga. Oke, laba bersih sebelum pajak 1,3 M-an. Kita diminta, cuma diminta hitung beban pajak. Oke, apakah bisa pakai tarif yang final? Ya, pakai ini, pakai PP, mengacu kepada PP 23 tahun 2018. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena karena omsetnya atau peredaran bruto itu sudah di atas 4,8 M. Ya, dia harus gunakan tarif yang umum yang biasa. Oke, di sini saya ada tulis tarif pajak saat ini sampai dengan pelajaran ini disampaikan itu 22%. Sekali lagi, sebelumnya tahun-tahun lalu mungkin bukan 22, tapi itu 25%. Nanti bisa kalian cek sendiri itu berlaku per kapan yang 22%. Dan yang 25% itu berlaku dari kapan sampai kapan, kayak gitu.
Oke, di sini tarif pajak saat ini 22%, namun untuk omset di bawah 50M dan di atas 4,8M akan mendapat fasilitas pengurangan 50% secara proporsional. Ya, ada kata proporsional. Jadi, nggak semuanya dikenakan diskon 50%, hanya sebagian. Oke, kita masuk ke pembahasan. Laba bersih sebelum pajaknya berapa? Itu 1,3 eman. Koreksi fiskal positif itu ada 3 komponen sama. Beban sumbangan, orang meninggal, piutang tidak tertagih, dan sanksi pajak. Maka menghasilkan PKP itu sebesar 2M lebih. Nah, perhitungan PPh badan ada 2. Yang pertama yang dapat fasilitas. Oke. Cara hitungnya berarti 4,8M dikalikan dengan PKP. Dibagi dengan peredaran bruto. Peredaran brutonya berapa? Yaitu 5,6M. Kali PKP-nya berapa? Di sini 2,713 eman. Oke, dapatlah ini untuk si PKP yang dapat fasilitas 2,3M. Lumayan banyak ya. Jadi dikalikan dengan 22%, kemudian karena dapat fasilitas berarti kali 50%. Maka maka PPh badan yang dihasilkan itu 253 jutaan. Oke, PKP-nya dari 2 eman sudah keambil dari 2,7 eman sudah diambil 2,3 eman. Itu PKP yang dapat fasilitas. Berarti sisanya itu yang tidak dapat fasilitas. Oke, sisanya berapa? Berarti 400-an. Ya, dikurangi aja. PKP kurangi PKP yang dapat fasilitas. Berarti 400-an juta itu dikalikan langsung dengan 22%. Hasilnya adalah 89 jutaan. Maka kedua ini ditotal dapatlah total PPh badan 343 jutaan. Oke. Jadi seperti itu pembahasan untuk materi kita. Nah, selain ini, jadi untuk latihan soal ini jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Oke. Sedikit tambahan. Untuk latihan soal seperti ini, kita itu hanya menghitung PPh badan. Namun terkadang ada beberapa dosen atau materi lain atau di kampus luar itu diminta untuk menyusun juga laporan laba ruginya. Oke, jadi kalau di kali ini kita tidak menyusun si laba rugi. Laba ruginya sudah saya susun. Ya, jadi ini sudah muncul laporan laba ruginya, tinggal kalian teruskan hitung PPh-nya, hitung koreksinya. Namun beberapa mungkin ada yang diminta untuk menyusun laporan laba rugi. Apalagi kalau di praktek dunia kerjanya ya tentu kita menyusun dari nol. Oke. Nah, Pak, menyusunnya susah nggak? Atau gampang nggak? Jawabannya ya susah-susah gampang lah. Kalau yang kita mengerti terkait akuntansi, seperti materi di pengantar akuntansi 1, itu kan kita menjurnal segala macam sampai muncul laporan keuangan. Kita susun si laporan keuangan. Nah, sebenarnya sih seperti biasa sih. Kita susun laporan keuangan dari transaksi-transaksi, dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Namun, untuk pajak itu ada beberapa ketentuannya. Seperti misalnya ada biaya yang tidak boleh masuk. Misalnya ada biaya jamuan makan tamu, tapi nggak jelas, tidak ada daftar nominatifnya. Daftar normatifnya. Jadi nggak ada daftar yang jelas, ini orangnya siapa, kapan pergi makannya, kayak gitu. Jadi itu tidak boleh dimasukkan sebagai biaya. Tapi kalau daftar normatifnya yang jelas, itu boleh dimasukin sebagai biaya. Komponen lain lagi yaitu penyusutan. Kalau di internal, misalnya di pengantar akuntansi 1 lah atau 2, kita belajar penyusutan itu ada yang umur penyusutannya 5 tahun, ada yang 2 tahun sih enggak lah, 5 tahun, 6 tahun misalnya, 10 tahun. Nah, kalau di pajak itu sedikit tambahan, kalau yang di internal itu ditentukan oleh siapa? Yaitu oleh pihak internal, pihak perusahaan, manajemen atau kepala akuntingnya atau bosnya kayak gitu. Ini mau tarif penyusutan berapa lama? Ya, mereka yang nyusun, mereka yang tentukan. Kalau di pajak itu tidak bisa. Jadi tarif penyusutan barang A, itu kelompok apa, disusulkan berapa tahun, semuanya sudah ditentukan. Oke? Jadi semuanya sudah ditentukan oleh pajak. Jadi kamu tinggal ikutin. Contoh mobil, ya
masuk ke kelompok 2 itu yang 8 tahun. Berarti ya pakai penyusutan untuk 8 tahun. Ya, jangan kamu pandai-pandai ngubah sendiri jadi 5 tahun doang. Bisa gak Pak diubah sendiri? Bisa-bisa aja. Kamu ubah jadi 5 tahun, maka nanti saat pelaporan pajak, saat perhitungan pajak seperti ini, kamu harus melakukan koreksi fiskal. Kenapa? Karena penyusutan yang kamu hitung itu harus disesuaikan dengan versi pajak. Ya, kalau kamu tetap ngotot pakai 5 tahun, nah ujung-ujung pas perhitungan pajak, kamu bakal ketemu dengan koreksi fiskal. Jadi kamu harus hitung ulang dengan umur penyusutan yang sebenarnya. Contoh misalnya 8 tahun. Berarti disusutkan sebesar 8 tahun. Nanti kamu cari selisihnya, nah selisih ini dimasukin ke koreksi fiskal. Seperti itu. Oke, itu sedikit tambahan. Jadi di dunia kerja, di praktek kerjanya mungkin tidak semulus di teorinya. Ya, tidak semulus di kita belajar di kuliah, tentu lebih kompleks di dunia kerja. Karena komponen lebih banyak dan praktik-praktik yang mungkin kurang bersih, ya, yang agak ya abu-abu lah. Itu pasti kita temui di dunia kerja. Oke, jadi segitu aja untuk materi kali ini dari saya. Next, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Seperti biasa, kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Saya akhiri video sampai di sini. Terima kasih.